Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Pratiwi. Saya mahasiswa Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Fisika, kelas C 2019. Pada video kali ini, saya akan menampilkan unjuk kinerja pada salah satu mata kuliah pengukuran dan asesmen pembelajaran fisika, di mana temanya adalah tes performa dan sikap ilmiah atau keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains. Nah, khususnya pada saat pandemi atau di masa pandemi sekarang, bagaimana tes performa sains dan sikap ilmiah. Baiklah, pada makalah ini kita akan melihat daftar isinya terlebih dahulu, apa-apa saja yang ada pada makalah ini. Nah, pada makalah ini terdapat kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, bab 1 pendahuluan, kemudian ada bab 2 analisis situasi, bab 3 ruang lingkup permasalahan, bab 4 perbedaan fungsi dan peranan, bab 5 penutup, dan daftar pustaka. Oke. Kita masuk kepada bab 1 pendahuluan, di mana pada bab 1 ini ada latar belakang. Jadi, latar belakang dalam makalah ini yaitu kondisi kehidupan saat ini sedang memburuk akibat adanya pandemi coronavirus atau yang biasa disebut COVID-19. Ketika atau pada masa COVID-19 ini, banyak sekali mengubah kebiasaan hidup manusia dan memberi dampak buruk bagi kehidupan, mulai dari kesehatan, perekonomian, kebiasaan hidup, keadaan sosial, sampai ke pendidikan. Adanya kebijakan pemerintah berupa anjuran menjaga jarak dan mengurangi berkerumun untuk menekan penyebaran COVID-19 tentu berdampak pada dunia pendidikan. Karena dunia pendidikan Indonesia masih membudayakan pembelajaran dengan tatap muka atau belajar langsung. Namun, pada masa ini hal tersebut tidak dapat dilakukan, sehingga pendidikan atau pembelajaran dilakukan secara daring, yang diterapkan secara merata tanpa melihat dan membandingkan bagaimana aspek-aspek yang dimiliki oleh sekolah atau instansi pendidikan. Pemberlakuan pembelajaran daring ini tentu mempunyai permasalahan. Salah satunya adalah infrastruktur yang kurang memadai. Kemudian kemampuan siswa dan pendidik yang belum memadai untuk pembelajaran secara daring. Sehingga untuk melihat tes kompetensi dasar siswa terutama di bidang praktikum atau praktik masih sulit untuk dilakukan. Nah, itulah latar belakang dari makalah yang saya tulis. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pelaksanaan tes performa dan sikap ilmiah, keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains siswa di masa pandemi saat ini. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tes performa dan sikap ilmiah di masa pandemi saat ini. Nah, baiklah, kita lanjut ke bab 2, analisis situasi. Pertama, kita pahami dulu apa itu belajar. Belajar adalah perubahan dan penguatan yang terjadi karena pengalaman. Berdasarkan pengertian oleh H. Malik, belajar adalah suatu proses dan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan perubahan pada individu atau kelompok,
bukan semata-mata berfokus pada tujuan dan hasil dari belajar, tetapi membuat seseorang mengalami sesuatu hal yang memberikannya pengetahuan. Kemudian kita berlanjut kepada hakikat pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Pembelajaran memiliki 5 teori. Yang pertama, pembelajaran ialah usaha menyampaikan ilmu pengetahuan dari guru kepada peserta didik atau siswa sekolah. Kedua, pembelajaran adalah usaha mempertahankan kebudayaan kepada peserta didik melalui lembaga pendidikan di sekolah. Ketiga, pembelajaran adalah upaya merencanakan, mengorganisasikan, mengevaluasi lingkungan, dan menciptakan keadaan belajar bagi peserta didik. Keempat, pembelajaran adalah upaya menyiapkan siswa-siswi untuk menjadi warga negara yang baik. Dan terakhir, pembelajaran adalah proses membantu siswa-siswi dalam menghadapi kehidupan. Selanjutnya, pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring ini adalah pembelajaran dengan pemanfaatan jaringan internet untuk proses pembelajaran. Pembelajaran dalam jaringan atau daring merupakan suatu proses belajar mengajar yang menggunakan jaringan online internet di mana pengajar serta peserta didik tidak bisa bertatap muka secara langsung. Pembelajaran daring dikenal juga dengan istilah pembelajaran online atau online learning. Menurut Medawati dan kawan-kawan, pembelajaran daring dapat diketahui sebagai kegiatan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh sekolah di mana guru dan peserta didik berada di lokasi yang berbeda, sehingga diperlukan sebuah sistem komunikasi interaktif yang dapat menghubungkan kedua belah pihak dan berbagai sumber daya pendukungnya. Adapun manfaat pembelajaran daring ini adalah dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kemudian kita masuk ke 2.4, analisis situasi tes performa dan sikap ilmiah. Pembelajaran daring seperti yang diterangkan tadi adalah pembelajaran melalui situs online yang digunakan untuk menggantikan proses belajar tatap muka dengan pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet. Pembelajaran ini mulai diterapkan di beberapa negara secara merata, khususnya Indonesia yang menjadi salah satu cara untuk tetap belajar di masa pandemi COVID-19. Pembelajaran daring tentunya memberikan manfaat bagi siswa dengan mempermudah proses belajar dengan fleksibel, yaitu bebas di mana saja dan dalam waktu yang cukup banyak dengan ketentuan yang diberikan oleh guru atau lembaga pendidikan. Penerapan pembelajaran daring secara merata di seluruh Indonesia memberikan dampak negatif untuk beberapa wilayah yang belum terjangkau jaringan internet atau berdampak pada mereka yang mengalami kesenjangan sosial. Dalam proses pembelajaran daring, juga banyak aspek yang tidak bisa dilihat secara langsung oleh guru dan minimnya akses untuk dapat membantu. Misalnya, dalam penerapan praktikum pada mata pelajaran fisika. Praktikum merupakan salah satu kegiatan yang dapat memudahkan guru untuk menilai bagaimana pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. Hal ini tentu sulit dilakukan dalam pembelajaran daring karena tidak bisa mengontrol secara langsung bagaimana siswa dalam proses belajarnya. Keterampilan proses sains adalah kemampuan siswa untuk bisa berpikir lebih objektif dan kritis terhadap setiap hal yang ada di sekitarnya, terkhusus dalam proses belajar siswa. Sehingga dalam pengembangan keterampilan proses sains akan dibutuhkan hal-hal yang dapat mendukung perkembangan siswa. Namun kondisi pandemi saat ini tidak memungkinkan hal tersebut berjalan. Pelaksanaan praktikum dalam pembelajaran fisika sulit dilakukan karena tidak bisa mengkomunikasikan pada siswa agar melakukan praktikum mandiri di rumah. Pelaksanaan praktikum dengan alat-alat laboratorium tidak bisa dilaksanakan karena kebijakan dalam pembelajaran daring tidak mengizinkan siswa memasuki lingkungan sekolah, sehingga untuk materi praktikum yang semestinya menggunakan alat laboratorium tidak bisa dilaksanakan. Hal ini tentu akan mengurangi pemahaman siswa tentang pengenalan dan penggunaan alat laboratorium serta pendukung untuk mengaplikasikan pembelajaran. Selanjutnya, bab 3 yaitu ruang lingkup permasalahan. 3.1 Batasan masalah.
Batasan masalah dibuat untuk mencegah kajian penelitian agar tidak mengkaji terlalu jauh dari apa yang diinginkan oleh peneliti pada kajian yang diharapkan. Maka pada penelitian ini batasan masalah yang diangkat yaitu pelaksanaan tes performa dan sikap ilmiah, keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains atau KPS siswa di masa pandemi saat ini. Kemudian kita lanjut ke bab 4, perbedaan fungsi dan peranan tes performa dan sikap ilmiah. 4.1 Keterampilan proses sains. Jadi keterampilan proses sains ini merupakan keterampilan ilmiah yang berhubungan dengan cara memperoleh informasi dan cara berpikir seorang individu dalam merumuskan konsep informasi, fakta prinsip atau hukum terkait objek dan peristiwa sains. Keterampilan proses sains akan menstimulus anak untuk dapat berpikir objektif, analisis, dan kritis dalam memandang suatu hal. Keterampilan proses terdiri dari 6 indikator, yaitu interpretasi, komunikasi, mengukur, observasi, klasifikasi, dan memprediksi. Berikut saya tampilkan sintaks dari keterampilan proses sains. Ada observasi atau pengamatan, kemudian ada ciri kegiatannya, ada klasifikasi atau penggolongan, ada aplikasi konsep, ada interpretasi, Baiklah, sekarang kita lanjut kepada tadi ini ada menggunakan alat, kemudian ada mengkomunikasikannya. Kemudian bab 5, simpulan dan saran. Kesimpulannya, kondisi kehidupan saat ini sedang memburuk akibat adanya pandemi coronavirus atau COVID-19. Dengan adanya kebijakan pemerintah berupa anjuran menjaga jarak dan mengurangi berkerumun untuk menekan penyebaran COVID, hal ini tentu sangat berdampak bagi dunia pendidikan. Secara keseluruhan, proses pembelajaran di masa pandemi sekarang bertumpu pada pembelajaran daring yang dilakukan di seluruh lembaga pendidikan. Dalam proses pembelajaran daring juga banyak aspek yang tidak bisa dilihat secara langsung oleh guru dan minimnya akses untuk dapat membantu. Misalnya dalam penerapan praktikum pada mata pelajaran fisika. Praktikum merupakan salah satu kegiatan yang dapat memudahkan guru untuk menilai bagaimana pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. Hal ini tentu sulit dilakukan dalam pembelajaran daring karena tidak bisa mengontrol secara langsung bagaimana siswa dalam proses belajarnya. Keterampilan proses sains adalah kemampuan siswa untuk bisa berpikir lebih objektif dan kritis terhadap setiap hal yang ada di sekitarnya, terkhusus dalam proses belajar siswa, sehingga dalam pengembangan keterampilan proses sains akan dibutuhkan hal-hal yang dapat mendukung perkembangan siswa. Namun, pada kondisi pandemi saat ini tidak memungkinkan hal tersebut. Kemudian, sarannya, bagi guru disarankan lebih berinovasi dalam menjalankan pembelajaran daring di masa pandemi ini untuk bisa mengarahkan siswa menggali keterampilan proses sains siswa, serta harus menyiapkan RPP pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum atau situasi pendidikan sekarang ini, agar tetap mendukung lancarnya pembelajaran. Sedangkan bagi siswa, untuk lebih memberikan perhatiannya dalam proses pembelajaran daring, agar bisa menerima pembelajaran dengan baik dengan memaksimalkan seluruh fasilitas yang ada. Dan bagi sekolah, agar dapat melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya proses pembelajaran daring dengan kebutuhan para tenaga pendidik dan para siswa. Nah, terakhir ada daftar pustaka. Baiklah, sekianlah unjuk kinerja dari salah satu tugas pada mata kuliah pengukuran dan asesmen pembelajaran fisika
yang bertemakan tes performa dan sikap ilmiah. Dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.